bicara angle kelembagaan, mungkin saya akan lebih pakai angle kelembagaan. Jadi dalam kita sebenarnya tidak perlu alergi mengenai istilah reformasi. Reformasi birokrasi itu sudah digaungkan sejak reformasi. Kita reformasi itu sebenarnya bertujuan bukan sebenarnya untuk mewujudkan good governance atau pola yang baik. Jadi bukan hanya birokrasi dalam konteks pemerintahan, dalam konteks institusi karena ya semua mulai legislatif, yudikatif atau eksekutif itu harus kena reformasi juga. Karena begini logiknya, kalau kita berbicara kekuasaan Pak Ishak Haryanto, karena beliau memang saya suka dengan narasi agamben yang super power itu ya. Bahwa kita itu masanya dipelajari gitu, karena power itu diserahkan kepada penguasa. Dalam konteks ya, sekarang ini pemimpin kita itu presiden dan yang lain. Yang saya ingin pertegas sebenarnya ada persoalan dalam konteks yang sekarang kita bahas ini, bicara kekuasaan di dalam kepolisian. Permasalahannya ada 3 sebenarnya. Dan ini menjadi permasalahan yang sangat-sangat membutuhkan waktu panjang dan tidak selesai. Pertama, permasalahan apa? Human. Kalau di proses pelajaran, human, manusianya, kualitas manusia seperti apa sih? Yang kedua, kita bicara tentang sistem. Yang ketiga, masalah yang utama adalah regulasi. Kalau bicara abuse of power itu pasti akan terjadi di manapun. Ketika kekuasaan itu terlalu lama dikendalikan, makanya perlu diatur skema seperti apa. Dalam birokrasi kita kenal ada istilah karir. Nah seringkali dalam praktiknya, nah ini yang menjadi catatan bahwa ketika bicara reformasi birokrasi, idealnya kan kalau karir, pejabat karir itu mau dia PNS di eksekutif, legislatif, yudikatif. Kalau legislatif kan masih langsung oleh masyarakat. Kalau yang di yudikatif atau di eksekutif, misalnya kita masuk di umur sekian menjadi seorang PNS, sudah tahu ya kalau pensiun sudah tahu, kapan naik pangkat itu sudah tahu. Tapi seringkali ada yang orang tadi hasratnya terlalu tinggi, ini masalah human itu habis. Jadi ada orang yang pengen menerobos itu semua. Padahal kita sudah diatur ketat dengan aturan regulasi. Kalau misalnya 2 tahun sekali kan naik pangkat, jangan tunggu saja sekali kan naik pangkat. Yang penting kinerjanya sesuai. Ini konteksnya demokrasi. Tapi kenyataan di lapangan itu hasrat itu penting. Itu yang menyebabkan tadi adanya abuse. Mengenalikan hasrat itu ya sulit. Nah, kalau kita bicara reformasinya, di mana sih reformasinya? Reformasinya itu saya seringkali berbicara tentang input, proses, dan output. Kalau kita mau lihat sekarang, kondisi kenapa sih aparatur polisi kita itu, kalau kita katakan tadi, kalau kayaknya Pak Bapak itu, dari mana? Humanis, misalnya, bicara humanis. Ada inputnya ini. Kita ketahui bahwa yang besar untuk menjadi ini bukan generasi dulu. Di era-era saat kami dulu mungkin input polisi itu kan kita ketahui, bahkan ada sampai selentingan yang jadi polisi ini anak-anak yang nggak mau sekolah. Aku gitu, yang cepat kerja. Coba ditanya. Nanti Coba ditanya dulu. umumnya begitu. Jadi input ini kan perlu diperhatikan di mana. Kan idealnya ketika masuk harus di sekolah dulu supaya bisa mendapatkan. Kan tugasnya itu berat kan, dalam pengayoman, perlindungan, pelayanan. Nah, bagi fungsinya itu luar biasa, ketertiban, keamanan, dan barang sederhana. Dan kemudian saya nggak ngerti bagaimana model pelatihan yang ada di sini. Nah ini kan perlu dicek semua. Jadi proses itu semua harus dicek. Sistem rekrutmen seperti apa? Soalnya Sistem mau dicek. gitu ya. Nggak mau dicek. Nah ini yang perlu. Dan kalau bicara good governance, karena kita
kemudian punya 15 prinsip yang harus dipenuhi. Misalnya mulai dari bicara responsibility, accountability, sampai efficient, banyak. Itu yang mau diraih sebenarnya dalam cita-cita reformasi birokrasi. Oleh karena itu untuk meraih itu maka butuh sistem yang bagus. Kalau kita bicara sekarang regulasi, sudah surplus regulasi, sistemnya yang perlu dibangun. Nah ini yang jadi masalah, karena sistem ini yang bisa mengatur, bahkan memaksa atau merubah atau merekayasa perilaku itu ada di sistem. Nah ini yang sepertinya kalau saya lihat perlu diperketat lagi atau perlu ditata ulang lagi. Kalau kita misalnya mau memperbaiki institusi kepolisian. Jadi kepolisian sebenarnya juga kan tidak alergi juga dengan masalah sistem dan birokrasi dan lain. Tapi memang angle-nya mungkin nanti lebih kepada pendekatan pelembagaan yang sifatnya, kalau bicara kekuasaan struktur hierarki itu tidak bisa dilepas, Pak. Karena birokrasi itu seperti itu. Di birokrasi yang ada di institusi yang eksekutif saja, senior dan junior itu harus ada. Nggak boleh nggak ada serangkai. Karena kalau semuanya egaliter, parah, bahkan tambah chaos. Makanya dibuat penjenjangan yang namanya hierarki. Makanya ini plus minus. Kalau mungkin untuk koordinasi itu egaliter, tapi kalau untuk dalam sebuah tubuh institusi itu memang harus hierarkis. Apalagi kalau kita kenal di kepolisian atau di di Angkatan Bersenjata Indonesia dulu masih di Indonesia itu. Kan semuanya komando semua. Panglima tertingginya ya presiden. Nah kalau misalnya saya menarik juga seandainya mau dititipkan di Kemenhan, bisa aja kalau mengikuti bola-bola di luar bisa dititip di situ supaya tidak terlalu membahas tentang supreme power itu besar kekuasaan itu. Dan perlu mungkin pembagian kewenangan fungsi. Karena sejak di fungsi ABRI itu pasca reformasi itu pisah, gitu kan? TNI sendiri, kemudian Polri sendiri, sebagian besar tugas ini memang diambil alih. Kalau kita secara status mungkin diambil alih 80 oleh Polri, sedangkan 20-nya disisakan oleh di TNI. Nah, pastinya itu perlu diatur juga komposisinya, mana kira-kira yang mismatch dengan misalnya di TNI perlu kita diambil. Karena betul juga kalau terlalu besar kekuasaan itu, akhirnya apa? Kita akan kebingungan, bisa overlapping juga. Misalnya kita bicara tadi sempat disinggung dengan Haji perhubungan. Ini fungsinya apa? Apa cuma untuk narik pajak Cidomo buat trayek atau apa gitu kan? Sedangkan di institusi kepolisian ada satuan direktorat sendiri lalu lintas. Jadi kan dia akan bisa overlapping juga. Maksudnya itu ya perlu, saya rasa perlu ditata ulang. Kalau kita bicara SOTK ya, struktur organisasi tata kelola itu, fungsinya itu di mana saja, batasannya. Nah ini yang perlu memberikan boundaries itu. Boundaries dalam kewenangan itu, mana batasannya. Sehingga apa? Menurut saya, ketika kita memberikan boundaries itu, jadi jelas gitu. Mana wilayahnya dia, mana yang bukan wilayahnya. Sama kayak bicara ini ada istilahnya birokrasi subnation. Mana wilayah politik, mana wilayah birokrasi. Saya melihat bahwa sekarang orang birokrasi itu jadi orang politisi semua, wilayah politik juga. Yang paling umum kita lihat sekarang misalnya gubernurnya si A atau wali-walinya si B. Siapa pendukungnya itu pasti dapat jatah. Tapi kan jadi persoalan. Lupa-lupanya itu pun terjadi nanti di politik. Siapa yang dekat dengan Pak Kapolri misalnya atau dengan Pak Kapolda, dia punya posisi. Padahal itu yang merusak tantangan sistem. Sekali lagi saya katakan semuanya itu adalah pejabat karir yang jelas ya. Mungkin di kepolisian ada item-item tertentu atau indikator-indikator tertentu
Misalnya kalau menyelesaikan kasus dia punya reward yang bisa diberikan, misalnya kenaikan pangkat dan lain. Tapi ini memang perlu pengaturan kalau bicara dalam reformasi birokrasi. Jadi reformasi birokrasi itu bukan hanya di ibu eksekutif, tapi di yudikatif juga perlu. Lebih lagi bicara kepolisian dengan fenomena-fenomena yang begitu beragam sekarang. Saya rasa memang solusinya Pak Bapak memang perlu direview. Iya. Jadi saya rasa kita tak ada lagi dari skenario bagaimana? Ya? Iya. Saya rasa di kepolisian juga tidak ada yang bius ya, dengan istilah dibom. Yang dibom juga sistemnya. Agar apa? Pak Adil tadi kita menyayangi lembaga ini. Kita berharap lembaga ini bisa menjadi saluran yang baik bagi masyarakat kita untuk mendapatkan perlindungan, pelayanan dan lain-lain. Mungkin itu aja ya Pak. Sekian, terima kasih. Kepolisian juga berdasarkan apa yang kami hadapi di lapangan, mungkin perlu juga menjadi perhatian kita. Yang menarik, ini yang menarik, teman-teman jaksa atau aparat penegak hukum yang lain seperti lawyer dan lain sebagainya, sekolahnya susah. Jenjang pendidikannya agak berat ya. Bahkan untuk pengacara selain kuliah sekian semester, ditambah lagi untuk profesi magang gitu. Polisi bisa SPR kerja. Dan tadi sebelumnya sudah dibilang kalau zaman dulu, bukan zaman saya ya. Zaman dulu kan bukan zaman saya kan zaman sekarang. Itu katanya kebanyakan teman-teman yang masuk polisi itu yang malas sekolah biar cepat bekerja. Jadi sudah ada gap di situ antar institusi penegak hukum. Sehingga seringkali ketika kita mendampingi, terutama buat kami di organisasi masyarakat sipil ya, mendampingi masyarakat mengadu ke kepolisian, itu delik yang digunakan oleh kepolisian sering tidak berpihak. Dan lucunya menurut pengamatan kami di kasus yang sekarang lagi booming ya di Parigi Mutong itu, Polda menyatakan bahwa kasus tersebut adalah persetubuhan anak, bukan perkosaan. Katanya karena ada bujuk rayu. Artinya, menurut kami dari kelompok masyarakat sipil melihat institusi kepolisian itu illiterate, bukan kurang literasi ya. Kalau illiterate tidak terliterasi. Tidak terliterasi. Kenapa? Sejak kapan, secara kalau kita belajar tentang literasi, sejak kapan anak dianggap mampu memberikan perwalian atas dirinya? Karena yang kita tahu, anak sekolah aja diatur oleh orang tua. Nah ini nge-seks. Bahkan teman-teman mahasiswa di sini mau nge-seks, saya harus diatur sama orang tua. Padahal sudah di atas 18 tahun. Tapi menyebutkan itu sebagai persetubuhan berarti menganggap anak mampu memberikan persetujuan untuk hal yang sifatnya penting. Dan dari situ melihat bagaimana literasi teman-teman di unsur kepolisian menjadi penting buat kita mendorong juga bagaimana agar teman-teman di kepolisian itu meningkatkan atau mengupayakan memperbesar dan memperluas kesetaraan teman-teman polisi ini untuk mendapatkan pendidikan yang lain. Saya punya teman polisi, untuk sekolah perwiranya mungkin susah banget. Padahal sudah lama jadi polisi. Karena memang prosesnya yang ribet dan balik lagi deal of power. Jadi ada yang menggunakan orang dekat, ada yang menggunakan jalur sini. Dia di dalam, cuma mungkin dia keluar di luar. Sehingga menjadi sulit bagi polisi untuk meningkatkan literasinya. Karena pada akhirnya untuk mendapatkan pendidikan lanjutan, mendapatkan vokasi dan lain sebagainya,
prosesnya ribet. Dan balik lagi, ketika ada yang punya pengetahuan lebih baik, punya kapasitas lebih baik, yang posisinya lebih tinggi atau yang lebih senior dan tidak punya pengetahuan tentang itu, biasanya sudah baper duluan. Akhirnya main sikut, tidak diberikan ruang. Itu yang kami lihat di institusi kepolanya. Yang kedua, seperti yang disampaikan oleh Bang Tovan di awal, kita terlalu sering menormalisasi, menyebutkan oknum padahal ada banyak. Artinya kan itu organisasi, ya, sudah banyak dan itu terorganisasi, sudah tersistem. Menghubungkan antara statement Bang Tovan tadi dan Bang Ishak ketika menyebutkan yang berkaitan dengan will of power dan juga bagaimana kita menormalisasi. Banyak di antara kita, saya menyebutkan kita karena ini kaitan dengan masyarakat sipil, yang will of power-nya itu ditekan sedemikian rupa, entah oleh sistem, entah oleh diri sendiri, sehingga cenderung membiarkan dan menganggap hal tersebut terjadi normal. Contoh, ketika ada polisi melakukan penilangan, kita menormalisasi uang dapat, karena ya kita sendiri tidak punya will of power yang cukup memadai untuk memastikan bagaimana penerapannya. Saya yakin di sini kalau ada yang ditelan damai lebih banyak daripada yang mau diproses. Ada yang lebih suka diproses, ikut sidang. Bahkan kalau bisa kalau punya kenalan polisi telepon ya. Kemudian will of power kita juga yang membuat ketika ada ketidakadilan, kita cenderung lebih lama diam dan bersikap seperti piranha, garam, besar, tegas ketika rame-rame. Tapi ketika sendiri, diam. Dan itu ditunjukkan dalam proses-proses kehidupan kita sendiri juga. Ketika berorganisasi misalnya, Halim yang akan berani deklarasi muncul menjadi calon ketua organisasi tidak lebih dari 5 orang. Padahal anggotanya ada 100 orang. Artinya will of power juga perlu dibangun sedemikian rupa sebagai bentuk kontrol. Karena kalau yang punya will of power itu hanyalah sekelompok orang yang sudah ada di lingkaran kekuasaan, maka fungsi kontrolnya akan hilang. Karena yang punya dan mampu melakukan kontrol justru kita-kita yang ada di luar sistem. Kalau kita di luar sistem tidak punya will of power atau berharap diberikan power saja, maka itu menjadi tidak cukup. Sehingga kalau bicara reformasi kepolisian, seperti kata Pak Tovan, itu harus didasarkan pada kecintaan. Kita cinta dan kita bergerak bersama semua. Dan balik lagi, kecenderungan, ini kecenderungan saya menjadi sedikit otokritik juga Bang. Dalam setiap permasalahan yang terjadi di bangsa ini, kita terlalu banyak kotak. Untuk masalah hukum kita ajak teman-teman yang isunya dihukum. Padahal ketika bicara hukum, itu semua sektor kena. Saya menjadi penasaran juga dalam banyak kasus yang naik, yang viral di media, contohnya seperti kekerasan seksual gitu ya, yang terjadi di Lombok. Itu yang ribut ya, kalau bukan organisasi perempuan, organisasi perlindungan anak, dan teman-teman praktisi hukum sebagian. Pun orang yang praktisi hukum itu yang konsepnya dipidana biasa. Artinya gerakan kita belum masif, kita masih punya kontrak yang terlalu eksklusif. Belum ada gerakan semesta untuk menciptakan ya kesejahteraan, keadilan ya buat semua seperti itu. Saya juga ketika diundang ini saya awalnya sempat gitu ya. Baik, saya diundang oleh oh iya, saya juga perlu belajar. Karena biar bagaimanapun, apapun yang kita hadapi pada akhirnya, literasi kita menentukan arah perubahan. Tidak perlu paham banyak, tapi jangan sampai tidak terliterasi. Jangan sampai illiterate. Kalau
dari saya sih mendorong semua teman-teman yang kebetulan hadir di sini bicara tentang polisi dalam pusaran kekuasaan, juga kita bicara tentang diri kita di pusaran kekuasaan dan di tepian kekuasaan. Kita memilih berada di pusaran atau di tepian sebenarnya bebas, tetapi jangan sampai tidak punya peran untuk menciptakan keadilan itu. Jangan sampai juga ketika kita berada di tepian kita menjadi apatis. Ketika kita ada di pusaran, akhirnya kita hanyut. Karena ketika kita hanyut, ketika kita apatis gitu ya, dan akhirnya ketidakadilan itu terjadi, pada akhirnya yang rugi itu kita, yang repot itu kita. Karena untuk akhirnya menciptakan hidup yang lebih baik itu effortnya akan jauh lebih berat. Kalau kelamaan revolusi, kan kita tidak ingin terjadi revolusi Prancis di Indonesia. Kita tidak ingin terjadi lagi revolusi 98 berulang, karena terlalu banyak kerugian. Karena nanti pada akhirnya secara ekonomi pun kita akan kena. Jadi yang bisa saya sampaikan, ayo bersama-sama setiap ada masalah, jangan apatis, ayo peduli. Kita peduli bersama, gerak bersama. Kalau tidak bisa maju ke depan, minimal kasih dukungan moral kepada yang berani maju. Tapi ketika orangnya dapat masalah, jangan bilang kabar. Jangan bilang kabar. Karena saya sering maju, jadi bilang kabar. Itu ya, menurut saya. Terima kasih. Saya ingin bela polisi. Oh iya. Saya bela polisi yang baik. Jadi Pak Topan, Pak Anto, Pak Mihada, nih. Jadi saya rasa sudah sempurna perusahaan kita. Hatta polisi baik hari ini, toh pada akhirnya juga akan kiamat. Keberadaan polisi yang keberadaan polisi yang Lebih tajam itu akan kiamat. polisi yang ideal itu hanya menunda kiamat. Oh. kita sudah menduga ya. Baik, karena bicara tentang polisi dalam pusaran kekuasaan, saya jurusan politik, meskipun di Lakista. Jadi bicara polisi itu ontologinya pasti birokrasi. Bicara birokrasi pasti sistem. Ada 3 sistem di alam semesta ini. Satu disebut dengan mechanical system, sistem mesin. Kedua disebut dengan biological system, sistem biologi. Yang ketiga social system, sistem sosial. Nah, polisi tidak masuk di sistem sosial. Polisi tidak masuk di biological system. Polisi masuk di mechanical system. Jadi dia hanya mesin. Dia ibarat baut umur seolah tak berpikir. Keren. Iya kan? Lah. Karena satu kompor. Siapa komandan? Hampir polisi takut sama Tuhan. Yang dia takuti pimpinan. Jadi kalau pimpinan tembak. Kalau enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lihat ketika kita sadari bahwa di dalam tubuh birokrasi polisi itu adalah sistem mesin. Nah, maka seharusnya bagi saya bukan pada reformasi polisi, tapi revolusi. Saya pikir hari ini itu kita tidak butuh manusia, karena polisi itu manusia. Saya tidak percaya kepada manusia, karena Hobbes bilang manusia adalah serigala bagi manusia yang lain. Kalau bahasa kawan di Pelabuhan Lebar itu homo homini lupus. Ya kan? Jadi kita tidak percaya kepada manusia, maka kita selamatkanlah polisi yang manusia-manusia ini, kita ganti pakai robot. Saya lebih percaya kepada robot karena dia tidak bisa berbohong. Kalau manusia itu tunggakan,
Ya, belum lagi utang, BTN, belum lunas, belum motor, belum dan lain sebagainya. Dan bahkan kalau kita amati keberhasilan polisi itu bukan pada ketiadaan kasus, bukan, tapi terserapnya negara. Kalau tidak terserah maka gagal dikembalikan ke negara. Ya yang tak ada kasus ya kan, ya kan? Yang tak ada kasus, yang mulai jabatan ya cari dulu. Ada kawan-kawan yang pemakai misal dia kembang biakan di situ kan kita nangkep bagi orang lain nangkep, naiklah jabatan. Jadi hampir kita hari ini tak percaya kepada manusia. Kesemua ini saya bilang tadi itu sudah sempurna kesalahan kita. Bahkan penjaga moral sekalipun hari ini di pondok-pondok pesantren kita takut masukkan anak kita ke pondok pesantren. Iya kan? Kemarin kasus berapa korban, terus ada kiai yang ajak kita nyanyi lagu Yahudi kan? Iya kan? Hampir di semua level, di semua dimensi kita ini kacau balau. Maka solusi kita ada dua. Pilihannya kedua, satu sustainable, pilihannya satu sustainable. Atau yang kedua itu kalau tidak sustainable maka perubahan. Kalau sustainable keberlanjutan, maka pilihlah, pilih petugas partai ya gitu. Kalau iya keberlanjutan, kalau perubahan juga calon-calon yang oposisi pada presiden hari ini. Nah, itu solusi. Langsung deklarasi aja Mas. Biar jelas arah politik kita kan. Kita lanjut. Iya. Polisi atasan atau sampai kepada kuasa di negara kita ini. Kalau satu tombol saja kan apa sih yang tidak bisa di manipulasi, tidak bisa di mobilisasi. Ya kan, intelijen kita tiap hari ke rumah. Babin kan, lapor. Artinya apa? Artinya hari ini kita sudah sampai pada artificial intelligence keempat, generasi keempat. Kalau ChatGPT itu baru sampai satu, dia baru sampai algoritma. Itu saja kita sudah puas, bisa bikin skripsi, bisa bikin macam-macam kan. ChatGPT hari ini artificial intelligence sudah punya perasaan. Maka tidak hanya polisi, tapi juga hakim diganti pakai mesin. Karena hakim itu kelahi sama istri saya itu berpengaruh pada putusan. Nasib putus kantor apa salah? Saya kira gitu. Saya bela polisi ya. Kita selamatkan polisi yang manusia, kita ganti ke robot. Terima kasih. Assalamualaikum. Kasihan.